warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Adamus safiullah. La ilaha illa Nuh najiullah. La ilaha illallah Ibrahim halilullah. La ilaha illallah Ismail sabihullah. La ilaha illallah Daud halifatullah. La ilaha illallah Nuh najiullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdulillah wa syukrillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kama qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala idan wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulul janna illa man aba qila wa may yaba wa man atani dakhalal janna wa man asani faqad aba. Sadaqallahu alazim, sadaqallahu rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ala naskurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana maghrib ini kita adalah pilihan filter Allah yang tersaring untuk bisa tinggal di dalam masjid. Kita tingkatkan kesyukuran ini kepada Allah sehingga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mudah kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menjadi ketentuan dan aturan bahwa siapa saja orangnya di atas dunia ini, apakah dia kaya, apa dia miskin, bodoh, pintar, dan lain sebagainya, semuanya hanya bisa bahagia jika dia memiliki agama yang sempurna, sebagaimana agama yang telah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat-sahabat Nabi. Untuk inilah kita hadir di sini dengan kehendak Allah dan ada maunya kita juga. Bertemu maunya Allah dan maunya kita. Allah pilih kita dan rangka untuk mau mendapatkan hidayah dan menambah hidayah dalam diri kita sehingga bisa mendapatkan rahmat. Sehingga bisa bertambah hidayah, bisa menjadi asbab hidayah. Dan kedatangan kita di sini Allah sudah kasih 4. Yang pertama, Allah ampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang tidak diampuni dosa-dosanya. Ya. Dan yang kedua, dilipat gandakan pahalanya, berlipat ganda. Uncos kero, orang Pakistan bilang uncos kero, 49 juta pahalanya. Orang yang keluar dari jannah Allah. Yang keempat itu mampukah kita menjadi asbab hidayah. Kalau kita sudah diampuni, sudah dikasih pahala, dikasih hidayah, tinggal mau menjadi asbab hidayah. Bagaimana caranya? Ya, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang sungguh-sungguh, insyaallah dia sungguh-sungguh untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Untuk diri kita. Apa kesungguhan kita? Ya sudah ditetapkan dalam tertib amal-amal agama. Sungguhnya siapa yang menghendaki mendapatkan dengan benar kalimat la ilaha illallah sudah dijelaskan. Ini memerlukan mujahadah yang betul-betul. Apa itu mujahadah? Apa itu mujahadah?
Sungguh-sungguh. Tarifnya apa? Tarifnya mujahadah mim al-min al-mal. Ya. Al-jim al-jasad. Kita punya harta beda. Dan kita punya badan pun beda. Ada yang gepeng, ada yang gemuk pendek, ada tikus tinggi kurus. Beda kita punya ini. Untuk apa keduanya ini? Untuk al-alif. Mujah. Al-alif apa itu? Al-oqat. Arba'usyir bis gante. 24 jam. Semua sama, tidak ada beda 24 jam. Tinggal kemampuan untuk menggunakan yang baik ini 3. Untuk apa? Untuk untuk hijrah. Ya, untuk hijrah. Hijrah ke mana? Hijrah dal. Mujah, hijrah dal. Dal terbagi 2. Dal duit, dolar, dinar, dukan, dirham. Ini bukan hijrah dal. Tapi hijrah dal itulah dinun. Din apa? Dakwah. Dakwah terbagi, dakwah infiradi, dakwah istimai, umumi dan khususi. Ini dakwah yang ingin dapatkan, maka insya Allah mujahadatun dapat takwa. Dapat takwa. Mal bukan pinjam uang, bukan minta uang. Tetapi bi amwalihim wa anfusihim ulaikumus shadiqun. Harta kita dulu pakai. Adapun orang yang mau pinjam kamu kasih nanti belakangan. Sungguh-sungguh dulu di sini. Menyiapkan apa yang ada kita keluar, apa yang kita miliki. Untuk hijrah dan rangka dinun dakwah. Dakwah infiradi, istimai, umumi dan khususi, insya Allah dapat takwa. Imam Al-Ghazali tarifkan ini. Tawadu, qana'ah, wa wara'a, ya yakin. Tingkatnya puncaknya daripada agama. Rangkaian daripada sampai ini, rangkaian agama kita miliki ini, kalau sudah mulai dari Islam, Muslim, mukmin, muhsin, muhlis, takwa. Ini mujahadah semua dapatkan. Ya, Islam semua bentuk benda. Islam tunduk, taat, patuh, ada aturannya. Undang-undang, bahkan Kristen, Yahudi, Nasrani itu Islam semua, tapi bukan orang Islam. Kenapa? Ada aturannya, ada undang-undangnya, ada tata tertibnya. Ya, binatang juga ada tata tertibnya Islam. Tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia sudah muslim adalah orang yang sudah bersyahadat. Makanya Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tidak ada ayat mengatakan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal islam, tidak ada. Semua yang diajak Allah hanya orang yang beriman, yang sudah bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa la tamutunna illa wa antum muslim. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, karena sudah bersyahadat. Jangan dibatalkan syahadatnya. Batal syahadat ya tidak masuk surga, pasti neraka tempatnya. Makanya semua orang Islam itu masuk surga biar tidak sholat, biar tidak sholat, biar tidak puasa, biar tidak zakat, biar berzina, pencuri, penjudi, pembunuh, asal tidak batal syahadatnya. Abu Hurairah dengar Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, walaupun dia pencuri, iya penjuri, iya penzina, iya betul. Abu Hurairah hampir tidak bisa menerimanya. Dan Rasulullah yang mengatakan, maka dia harus sami'na wa ata'na. Nah, Rasulullah yang menyampaikan. Oleh karena ini dalam dakwah kita ini di situ diperlukan namanya adab. Jangan sampai kita mengatakan sudah beriman, memandang enteng orang muslim. Siapa itu orang muslim? Orang yang sudah sholat di rumah. Kadang-kadang juga tidak. Ya, muslim saja tidak sholat. Banyak pekerjaan yang dikerja adalah sia-sia. Tapi menurut dia itulah kehidupannya, tidak apa-apa. Diberikan tugas kita sebagai orang mukmin, orang beriman, untuk mengajak orang muslim untuk menjadi orang beriman. Siapa itu orang beriman? Allah sudah tegaskan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Apa dikerja? Wa qamas shalah. Di mana? Di masjid.
Jadi kalau ada orang beriman, dia katakan dirinya beriman dan dia sholat di rumah, itu bukan orang beriman, itu orang Islam. Tapi jangan dibantah, jangan dilawan, biarkan sesuai dengan pendapatnya benar. Hanya bisa diberikan pengertian kepada mereka. Kenapa? Karena orang beriman itu sudah ditentukan waktunya sholatnya. Inna salata kanat alal mu'minina kitabah mauquta. Bukan inna salata kanat alal muslimina. Apalagi kana alal mauqita. Mauquta. Maunya Allah, maunya Allah. Telah ditentukan waktunya. Di mana? Di masjid 5 kali sehari. Di mana azan dikumandangkan. Itu orang yang beriman. Ya, orang beriman hanya dijanji oleh Allah, bukan orang muslim dijanji, apalagi orang Islam. Kada aflahal mu'minun. Ya, berbahagialah orang beriman. Tidak pernah Allah mengatakan berbahagia orang Islam, orang muslim berbahagia, tidak. Aman amila salihah min zakar aw unsa wa huwa mu'minun. Bukan wa huwa muslim. Wa huwa mu'minun. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Diberikan kehidupan yang bagus di akhirat nanti. Wa man aradal akhirah wa sa'aya wa huwa mu'minun. Itu janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa menghendaki kehidupan harus mukmin, tidak bisa tidak. Harus mukmin, tidak bisa tidak. Makanya orang mukmin ini belajar untuk sholat di masjid. Orang mukmin berbeda. Tipenya ada yang kuat, ada yang lemah, ada pelimpelang, ada yang bukan mukmin masuk masjid juga. Adakah kira-kira? Masuk masjid bukan orang beriman. Ada. Siapa? Masuk masjid curi sandal. Capel ke curi kiai. Orang Bangla, Pakistan. Capel curi ke kia. Jadi masuk masjid ambil hari pulang. Itu orang tidak beriman. Yang kurang imannya, lemah imannya, terlambat masjid terus. Habis waktu baru masuk masjid. Sudah selesai sholat baru terlambat terus. Siapa itu pelimpelang? Muqtasidun bihi. Siapa itu muqtasidun bihi? Muqtasidun yaitu biasa rajin sholat, masuk masjid sebelum azan, biasa lari sementara azan, biasa juga terlambat. Ya, biasa pakai sorban, biasa juga tidak pakai sorban, pakai biasa juga siwak, bahkan siwak Fir'aun dia pakai. Ini pelimpelang ini. Ya. Nah, ini yang menentukan semua adalah keimanan. Apa itu keimanan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ini yang bagus, insya Allah bagus semua amalan kita. Tersakan itu. Tapi kalau ini tidak bagus, selektif diri kita sendiri. Jangan periksa orang lain. Tapi ayat sudah menyatakan, qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Diperbaiki seluruh amalanmu. Yang kecil, yang besar, yang sunnah, yang wajib, yang makruh, yang mubah, yang haram, pasti diperbaiki. Tidak akan mau buat yang makruh, yang mubah. Tidak akan mau kerjakan itu. Karena bagus la ilaha illallah. Mana mau cium mulut kita, malaikat. Kalau tidak bagus amalan la ilaha illallah. Ini. Yang menentukan adalah la ilaha illallah. Maka disuruh dakwakan. Dakwakan terus, jadidu imanukum biqaulillah, perbaharui. Bagaimana memperbarui iman ya Rasulullah? Perbarui lagi, kau jumpa lagi orang sampaikan keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, masya Allah. Hanya keadaan mungkin banyak yang belum sampai ke tingkat sempurnanya. Kenapa? Dia hanya tahu artinya. Apalagi kalau tidak tahu artinya, ya, tidak tahu lagi faedahnya. La ilaha illallah. Apa keuntungan la ilaha illallah? Mengetahui keuntungan memberikan semangat untuk mengerjakan. Ya kan? Uang saya biasa kalau di Pakistan, bayar kue hajar patai Hasan amal keroji 10 ribu uang, kita tahu nilainya pasti mudah dikerjakan. Apa yang kita mau. Tapi kalau 500 apa kita tahu, apa yang kita manfaatkan. Begitu juga la ilaha illallah, tahu artinya, tahu manfaatnya, tahu tujuannya, cara memperoleh, hakikatnya datang. Mutlak hakikatnya datang. Dan sendirinya terdorong hati untuk mau melaksanakan perintah Allah dengan mudah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menyatu kecintaan itu. Kenapa? Sudah latihan. Sudah paksa dulu.
membiasakan latihan, kemudian dia istiqamah buatnya. Akhirnya muncul rasa cinta, rasa takut. Coba kalau kita berusaha, Pak, dan tidak berusaha, ya, hasil usaha kita dengan ingin membeli motor, kumpul uang, sebulan ke depan dapat hadiah. Masya Allah gembiranya, ya. Uangnya tetap ada dikumpul, gembira, Masya Allah. Simpan-simpan uangnya tetap seperti biasa. 3 bulan motornya hadiah hilang. Bagaimana penyesalannya kira-kira? Tetap juga menyesal, tetapi uangnya yang sudah dikumpul bertahun-tahun, beli motor lagi, kemudian baru 5 bulan hilang juga. Mana lebih menyesal? Dapat hadiah atau usaha sendiri? Hah? Usaha sendiri. Begini juga kita ini keluar 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun usaha untuk mendapatkan la ilaha illallah dengan mengetahui arti, manfaat, tujuannya, cara memperolehnya, datang hakikatnya, hilang. Saat pertama menyesal. Ya. Tapi kalau belum masuk saat pertama berarti ilmu tentang sholat belum masuk di hati tentang saat pertama. Ya tak? Tahu azan berkumandang, ya, Allahu Akbar, Masya Allah. Siapa yang berada di masjid sebelum azan, mukanya akan bercahaya seperti matahari, dipertahankan, Masya Allah. Tapi terlambat, Masya Allah, sab kedua menyesal, karena dia sudah berusaha untuk dapatkan, tapi bukan maunya untuk terlambat. Tapi kalau tidak pernah usaha memperbaiki di jalan Allah dalam 3 hari, 40 hari, seluruh ini sifat-sifat, 6 sifat. Begitu-gitu dia pulang. Ya, kenapa? Di luar masjid azan berkumandang. Nanti pulang 1 kali. Manjabil hasanah falahu asyru amsalihah. Buat amal yang benar Allah balas 10 kali. Berarti buat amal yang salah Allah juga balas 10 kali. Ya kan? 3 hari di jalan Allah, insya Allah 15 kali sholat berjamaah, pulang ke rumah kita 1 bulan terjaga. Terjaga sholatnya. Tapi kalau tidak keluar lagi ya bolong-bolong lagi. Karena tidak dicas lagi. Cas lagi tapi salah cas. Masya Allah. Tidak masuk lagi casnya. Oh sudah. Kenapa? Terpengaruh dengan keadaan. Jangan terpengaruh. Makanya setan itu 7 godaan kita. 7 godaan untuk menghilangkan ini amal la ilaha illallah yang baik. Malas, malu-malu, merasa cukup, lingkungan, kebiasaan jelek, nafsu, setan. Setan 24 jam. Nafsu kadang-kadang sesuai dengan waktunya. Lingkungan yang ada sekarang. Hai, Pak Pro, saya tidak cocok. Justru harus mengambil pembelajaran apa yang kita lihat dalam orang yang pintar dan tidak cocok dengan kita, tidak sesuai dengan ini. Jangan, oh ini pembelajaran Allah berikan kepada saya untuk saya tidak buat. Karena kalau saya buat, orang nanti lihat pasti orang juga berkata kepada saya dalam hatinya. Itu, tidak usah coba lihat itu Ustaz Zulkarnain 1 tahun. Meskipun memang ada kelemahan setiap orang. Dari kelemahan itu pembelajaran yang besar Allah berikan kepada kita supaya kita tidak buat. Bukan nanti kita diajari. Kita dengar, kita dirasa langsung, kita langsung membacanya. Itu pembelajarannya. Ikra. Ikra itu semua. Sehingga bagus. Oh ini 20 orang. Berarti 20 kebaikannya ada orang di sini. Kita tampung itu kebaikan-kebaikan itu. Baik dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, pakaiannya apa semua, pembicaraannya kita ini ya dengar baik-baik. Tulis, jangan sok pintar sudah bodoh, kasihan tidak mampu biar seperti saya terus terang. Saya tulis itu 1 tahun apa sama. Saya tulis buku apa bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa yang lain tulis. 3 buku saya itu penuh pulang. Kenapa otak saya menganggap ini? Aduh, nah, kembali lagi mau memperbaiki itu. Bukan secara kembali sudah ini. Tidak, justru harus berjuang sampai mati. Karena keberhasilan kita ini dalam tabligh bukan 40 hari, bukan 4 bulan, 7 bulan, keberhasilan mampu ucapkan la ilaha illallah di akhir kematian.
Itu keberhasilan. Biar 3 hari mampu. Di hari kematian cakap la ilaha masuk surga. Biar 4 bulan tapi tidak air kematian la ilaha tidak sukses. Masuk neraka dulu. Hanya tempatnya juga beda nanti di akhirat. Nah, keluar ini memperbaiki amal. Ya. Kuli malu pasirallahu amalakum wal mu'minun saturaduna ila alimil ghaibi wasyah fayunabbiukum bima kuntum. Lihat ini amalmu dulu 40 hari kau di jalan Allah. Bersama Prof sama ambil sapi, mau tidur dia kau kerja, ya terlambat kau juga salah, tidak ada apa menyesal. Rabbana basarna wasamina farjina nama salih, inna mungkin ya Allah kembalikan saya Allah, kembalikan saya Allah, saya sudah membuat kembali Allah. Menangis ini air mata nana, menangis ini mata darah, menangis habis darah, tapi Allah pasuku bima nasitul lika yomikum hada inna nasinaku azuku adabun makunta rasakan. Siapa suruh kamu lupa saya? Kau sudah dibimbing, dibina, diberikan arahan-arahan, tapi lahum qulubun la yafqahuna biha walau azanun la yasma'u biha walau ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum. Punya hati tapi hatimu kau tidak pakai. Ya, punya telinga tidak pakai pendengaran. Punya mata tidak lihat kebaikan-kebaikan orang lain. Masya Allah. Ulaika kal an'am. Kita lebih rendah kedudukannya dibanding. Penyesalan yang mendarat-dawin. Di akhirat Allah sudah buka 180% kata orang Arab. Bukan 100%, 180% Allah buka rahasianya. Lau kunna nasma au nakilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Saya pakai pendengarku, saya pakai otakku, saya tidak akan masuk dalam neraka. Pak tarapu bisa bihim pesuk kalian sabis sa'ir. Lalu dia akui dosa-dosanya. Ya Allah betul, ya Allah dosa saya. Oleh karena ini Bapak sekalian, bukan siapa-siapa yang merubah dirinya. Diri sendiri merubahnya. Dalam pertur agama, patuh iman, ya, sunnah Nabi, salat, ilmu, zikir, ikram muslimin, illa sunnah. Ini kita sendiri yang merubah diri kita untuk meraih ini. Dengan mengingat tadi 7 gangguan setan. Apa sifat malasnya? Dirubah menjadi rajin. Malas salat berjamaah dirubah. Malas berzikir dirubah. Malas la ilaha illallah dirubah. Malas sunnah-sunnah Nabi dirubah. Dirubah sebuah sifat. Dirubah malas, malu-malu, jangan malu. Untuk akhirat jangan malu. Tapi untuk dunia malu. Ya. Kalau dunia capek-capek dunia tidak malu-malu. Biar sakit apa masih pergi cari. Tapi untuk akhirat asam berkumandang sakit di kepala yang sedih, apalagi di masjid nih. Tidak mau goyang masuk ke masjid. Kenapa mau malu? Saya sakit, saya harus salat. Nama Rasulullah sendiri sakit masih salat di apa pergi ke masjid. Apalagi kita ini. Allahu Akbar. Memang jauh keimanan kita, tapi kita mau mengikuti Rasulullah sehingga masuk sifat-sifat Rasulullah dalam diri. Ya, bukan sekedar belajar nak begini. Harus memang tekuni. Saya terus terang menyesal sampai detik ini masih menyesal. Kenapa bukan dulu waktu saya mulai tahu tablik? 6 tahun saya siakan. Berapa pahala itu 6 tahun? Antara 6 tahun interval 7 tahun baru bisa. Keluar 40 hari. Masya Allah. Itu pun lagi 1 tahun 35 tahun baru bisa ke Pakistan. Cobanya keluar 2 tahun 3 tahun 1 tahun. Ya Allah. Menyesal. Bayangkan. Tidak ada yang tidak menyesal nanti. Di akhirat. Maka ditingkatkan kesempatan ini Allah pilih kita. Allah pilih. Bukan nanti bakwai. Cocok. Itu sudah tua dia pergi lagi nusrat, dia pergi sama ini karena dekat mati. Bukan patur itu, ini patur pilihan. Banyak orang yang sudah keluar tapi Allah tidak pilih. Banyak waktu kesenggannya Allah tidak pilih. Banyak orang sibuk tapi Allah masih pilih. Banyak orang sakit tapi Allah mau pilih. Ada orang keluar yang Allah pulang. Meninggal dunia. Siapa suruh kau ikut? Situ bilang, itu tidak tahu dia meninggalnya dan bisa bilang surga tempatnya. Masya Allah ketidaktahuannya bahwa bagusnya ini keluar jalan Allah. Ada orang-orang kaya keluar begini tapi pulang menjadi miskin. Bila jangan mau bodoh. Pergi kalau jalan Allah miskin juga pulang. Kenapa dia jadi miskin? Dia gunakan semua hartanya waktunya untuk agama Allah karena dia sudah paham, baru dia paham. Ada orang miskin keluar jadi tambah kaya. Masya Allah.
Kenapa? Karena Allah uji lagi dia. Diberikan harta, apakah masih mampu mempertahankan untuk keluar setiap bulannya, setiap tahunnya, apa yang dikerjakan itu dibuat terus menerus. Ya, nah, inilah dia yang kalimat la ilaha illallah menentukan dalam memperbaiki amal-amalan kita. Ya, dakwakan saya la ilaha illallah. Coba ingat kembali baca buku Fadail itu. Seorang ulama yang mengatakan, hei, tinggalkan semua pekerjaan lain kecuali ucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Ya, dianggap pembawa ajaran baru. Orang musyrik, orang apa? Ajaran baru ini masalah. Sampai berbulan-bulan baru dilihat hasilnya, ada orang berhasil. Baru berdiri kembali. Saya dulu sampaikan kamu bahwa ucapkan banyak la ilaha, tinggalkan membaca Al-Quran dan zikir kecuali la ilaha illallah. Sekarang sudah banyak yang paham, kembali ke membaca Al-Quran dan zikir yang lain. Karena belum masuk la ilaha dalam hati. Ya kan? Apalagi sekarang kita sudah dalam masjid masih cerita di luar. Asam berkumandang, bagaimana mau masuk la ilaha illallah? Kita pergi belajar la ilaha illallah tapi tidak memahami hakikat la ilaha illallah Muhammad Rasul, itu menghilangkan sifat kesyirikan. Sepanjang berkumandang azan di luar kita, apapun dikerja, mutlak tinggalkan seluruh pekerjaan untuk tidak masuk kesyirikan kecil dalam diri kita. Karena kita sudah paham azan berkumandang berapa kali? 4 kali. Kenapa 4 kali? Di depan, kanan, kiri, belakang, tidak ada yang paling besar. Karena akbar kecuali akbar nahi syirik Allah. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Maka kita tinggalkan seluruh pekerjaan. 2 kali, bapak pimpinan, bapak dosi, bawahan, kaya, miskin, tiada la ilaha illallah. Itu sana tinggalkan. Oh, ini yang masuk yang baik insyaallah. Terbangun sebelum azan. Sekarang nih dalam masjid yang tertidur enak. Kenapa? Penghafal Quran 30 juz tertidur enak. Tidak masuk Quran dalam hati, hanya di otak dan lidah. Tinggal. Perlunya memang keluar dari Allah untuk membina pembina yang mengontrol, yang memperhatikan, yang baik insya Allah berhasil didikannya. Jangan putus asa untuk bagaimana mengarahkan anggota-anggota yang ikut sehingga dia bisa terarah yang baik dan punya rasa cinta. Maulana Yusuf rahmatullah alaih ketika ingin mendapatkan ridhanya Allah buat 6 amal. Dakwah muncul rasa cinta. Cinta datang muncul rasa takut. Takut datang akan terkontrol seluruh amalan seharian. Oh, amal apa saya hilang nanti ini? Ketakutan karena sudah mulai cinta. Kalau sudah masuk ini mengontrol seluruh amalan kita setiap hari, akan datang cara Rasulullah mengamalkan sunnah Nabi. Kemudian datang ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ridhanya Allah sudah datang dalam pengamalan, insya Allah tidak ada yang susah-susah. Memang kita memerlukan mujahadah. Gunakan hartanya, dirinya, waktunya dia yang baik. Semua bernilai agama. Jangan 24 jam ada yang bernilai sia-sia. Belajar untuk hijrahnya, hijrah ke mana? Hijrah ke pasar, dakwah. Maulana kita, orang tua kita di Pakistan menggambarkan amal yang perlu diperbanyak, amal infiradi dakwah. Ini infiradi dakwah di mana saya pergi beli dakwah, pergi naik becak dakwah, sampai dakwah sehingga seorang tukang becak karena dakwahnya saja di atas becaknya, mogok motornya orang, dia naik becak, masya Allah dakwah la ilaha illallah, tiba waktu salat, tiba waktu rumahnya, terima kasih Pak, saya tidak terima uang, tak saya pergi, saya kasih naik becakku karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Orang istiqamah, langsung orang yang tadi terkesan hatinya apa? Berteriak. Kenapa nih? Saya Pak hari ini hari sedekah. Maaf Pak, mau pergi. Ibunya keluar, kenapa Ki? Itu tukang becak kita kaya, masa tidak diambil uang. Dia orang miskin lagi, dia bilang bersedekah. Nah, cari Bapak, kasih uang. Berapa kita kasih?
Cari, dapat temukan. Pak, Bapak dulu, saya naiki becanya, baru bersedekah. Iya Pak, Alhamdulillah. Karena ada apa Pak? Ini nak, terima kasih banyak. Saya dengan istriku akur yang mendengarkan kau punya keluhan. Apa amalan? Ini uang satu amplop kau ambil, nanti kau pulang buka toko. Jutaan, gembira aja, Masya Allah. Tiba di rumah sama istri, ada apa Bapak? Tergesa-gesa sampai becanya ini tak pernah. Gembira dapat uang ini, Masya Allah. Ada apa? Bikin kita toko hanya dikasih ini. Bilang besok, apa kita buat besok? Kebetulan waktu itu yang terbagus dibuka itu minyak tanah. Tuh, mudah minyak tanah ambil derong. Tapi besok paginya bilang, Bapak kenapa? Rasanya tidak bisa saya buat itu. Aduh, Bapak, Ibu gimana? Saya juga, kenapa tidak bisa tidur pikir itu pekerjaan. Jadi apa solusinya yang bagus? Dia bilang istrinya, Bapak, Bapak tidak keberatan, kembalikan ini uang. Betul. Ayolah kembalikan, boleh bayangkan. Kembalikan, demi tutup. Assalamualaikum. Ada apa? Minta maaf Pak, saya tidak bisa kerjakan apa yang amanahnya, kasih uang tuh ini. Oh, lari pulang tidak marah. Kenapa kau lari? Tidak, ibunya dengar lagi. Ibu bagusnya juga. Ada apa Pak? Kembalikan. Apa memang Bapak bilang sama dia? Saya bilang buka kau jualan sedikit supaya tidak habis uangmu. Kalau Bapak kasih orang jangan dikasih banyak. Dakwai saja yang baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, urusan itu bukan urusan tak. Nah, kalau begitu, Ibu apa lagi kita buat? Begitu, panggil dia umrah kalau ada uang tak. Panggil cari dan naik umrah. Bayangkan keistiqamahnya orang Pak dengan amalan yang benar, dengan istiqamah. La ilaha illallah. Apa yang kita buat dalam 40 hari ini, perisa Pak, apa yang meningkat la ilaha illallah dalam diri kita? Zikirnya kah? Sunnahnya apa meningkat? Rawatibnya kah kita? Sunnah apa saja yang seluruh kita buat? Sunnah yang kita nikah. Sholatnya bagaimana? Perisa. Kalau kita tidak perisa ini meningkat sholatnya, begitu kita terus sama di waktu rumah dan di sini. Datang saja menyendiri. Kalau Ustaz Satta sama sering itu guruku itu 10 tahun sama-sama, 1 tahun hampir keluar sama. Pergi dipelihara nafsu. Keluar memelihara nafsu. Ya Allah. Nafsu yang baik mutmainnah lawwamah. Perisa. Ya, jangan nafsu lah amarah, itu perisa. Maunya sendiri, tidak mau semina. Kalau semina wa ta'na, insya Allah apa yang kita buat sepanjang semina wa ta'na dan kita lakukan ini, yakin Pak, yakin dia yang bagus la ilaha, bagus Muhammad Rasul, pasti sholatnya akan bagus. Tidak bisa tidak mau kalau bukan nisab pertama. Karena yusli lakum amalakum, salat akan diperbaiki. Salah apanya? Salah sunnahnya, rawatibnya, salah wudunya, tahajudnya, salah duhanya, salah tasbihnya, salah awabinnya, seluruh salah itu akan diberikan untuk mudah dibuat. Disebabkan karena la ilaha illallah yang benar yang kita buat. Kalau tidak akan tidak bagus juga nanti ilmu dan zikirnya. Nah, kenapa sholat tidak mencegah kemungkaran? Masuk ke cerita ghibah, ria, apa dan lain, tidak mencegah kemungkaran. Cerita dari yang lainnya, tinggalkan itu kalau mau bagus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya satu patur ini saja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah ketentuan Allah. Yusli lakum amal wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah ampuni dosa-dosa sama. Kalau Allah ampuni dosa-dosa kita, mudah seluruh amal kita. Kenapa? Karena kita tak kepada Allah, tak kepada Rasulullah. Itulah amal yang besar Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar. Ya, untuk itulah bapak-bapakku, saudara-saudaraku, anak muda, mari nak merubah diri sendiri. Bukan karena saya dekat mati, umur 62 tahun. Kalau bapak 66 tahun, Pak, siapa? Sudah lewat nih mati. Umurnya Nabi 63. Menunggu sering kau di Pakistan, baik. Kita umur, saya balik umur saya 26 tahun, 40. Hah? Tajuk hakikat merah umur 40. 26 masih naik. Mutakallib kamu. Heran. Terus itu memang. Jadi yang merubah ananda saudaraku diri sendiri, dia belajar yang banyak, melihat dan mendengar dengan melalui 4 perkara. Ini usai-usairon waktu saya keluar mastura, pelihara, jaga, siram, pupuk apa yang dimiliki. Jaga, siram, pelihara, pupuk. La ilaha illallah dijaga. Ya, pelihara la ilaha illallah.
Siram la ilaha illallah, perbanyak apa dengar itu. Kalau siram itu perbanyak dengar la ilaha illallah, ya. Pupuk perbanyak tambahan-tambahan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita jaga pelihara supaya tidak hilang itu amalannya. Ya, sikir-sikirnya kita perbanyak. Itu untuk la ilaha illallah. Saya juga sepakat itu kalau orang masih yang bilang itu la ilaha illallah perbaiki dulu, kemudian masuk yang baik. Selalu cinta la ilaha yang baik insyaallah. Maka ustaz orang tua kita pernah bilang la ilaha illallah, assalamualaikum la ilaha illallah yang langsung untuk dakwah kepada orang. Tidak usah ya la ilaha illallah saja dakwahkan kepada orang. Ya tak? Berarti kalau kita tambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Baik. Itu bayi itu artinya saudara. Ya, kalau Pakistan bayi, bayi, abah saudara-saudara. Kalimat satu kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi menanamkan ini dalam diri ini mau dipelihara, mau dijaga, mau disiram, dipupuk. Kapan saat dimulai? Insya Allah akan tertanam dalam diri kita dengan keinginan untuk memotivasi diri kita untuk memberikan manfaat dan menggunakan waktu yang diberikan kepada baik waktu sehat, waktu sakit, waktu lemah dan lain. Gunakan sebaik-baiknya ini karena kita tidak tahu kapan meninggalnya. Orang Pakistan ini, dunia tori diri kili dunia ini singkat katanya. Kadang-kadang ya, acanak insan ki marne, kadang-kadang langsung mati orang tidak dibilang-bilangi. Masya Allah. Untuk ini kita siap. Ya, untuk dalam perkara kematian. Bukan kematian ditakuti, tapi setelah kematian itu yang kita takuti. Di akhir kematian, apakah mampu ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau tidak? Oleh karena ini, mari kita sama-sama ya memperbaiki amal kita yang meningkatkan, ya, yang paksa sedikit. Jangan datang dengan sama di waktu di rumah dan di sini, ya, tapi tingkatkan pelan-pelan. Dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari ada perubahan sampai Allah untuk berikan petunjuk kepada kita. Karena inilah amal usaha yang terbaik yang kita lakukan. Sementara orang lain juga buat itu baik dan juga terbaik menurut mereka. Tanpa ada dalam diri kita kesombongan, keangkuhan bahwa saya yang terbagus, dia yang salah. Ia senantiasa melihat kekurangan orang, itu pembelajaran untuk diri kita bahwa jangan berbuat seperti begitu. Melihat kelebihan orang, pembelajaran untuk diri kita supaya kita buat seperti begitu agar supaya orang lain kalau kita buat juga orang senang jikalau kita amalkan. Insya Allah ya. Insya Allah. Jikalau mampakkan waktu kita ini 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai dia selesai, mengikuti arahan-arahan, mengikuti tertib-tertib, yakin ada perubahan. Al-Quran tidak bohong, Pak. Di Al-Quran itu innallaha la yughayyiru ma bikum, itu tentang akhirat, bukan tentang dunia. Ya. Kalau dunia Allah sudah tentukan rezekinya semua, tidak akan mati kecuali habis rezeki kita. Tapi untuk akhirat tidak akan pernah dapat akhirat rajin sholat saat pertama kalau bukan kita roboh sendiri. Masuk di dalam masjid sebelum azan kalau bukan roboh diri sendiri. Walaupun berapa orang sampaikan. Untuk itulah pakai telinga yang baik. Untuk ini ya, mudahan yang saya sampaikan terutama untuk diri saya ya banyak manfaat untuk saya bisa ya, mohon maaf ya ada hal-hal yang kurang sampaikan, itulah kekurangan saya mungkin. Dan doa subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.